Mari kita undang Bapak Gembala untuk ke depan. Iya. Haleluya. Shalom Bapak Gembala. Shalom. Ya. Sehat ya Bapak Gembala? Oh, luar biasa. Topengnya saya taruh di depan. Iya. Saya teringat bulan lalu Bapak Gembala memakai dress code yang luar biasa, Superman, dan bulan ini telah menjadi Batman. Dan ada planning katanya di bulan berikutnya yaitu Iron Man. Spider-Man. 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 Beliau Ya, kemarin kan sayapnya saya taruh depan. sayapnya taruh depan. Baik. Kalau sekarang topengnya, nanti tidak bisa ngomong. Superhero yang katanya tidak bisa terbang. Superhero, tetapi yang luar biasa, anak-anak muda, superhero kita itu tetaplah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi panutan juru selamat kita. Pertanyaan pertama ini apa yang harus dilakukan remaja agar imannya tetap teguh dengan Tuhan? Saya ulangi sekali lagi, apa yang harus dilakukan remaja agar imannya tetap teguh dengan Tuhan? Ya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak remaja? Firman Tuhan berkata bahwa hanya melalui firman Tuhan yang bisa menuntun anak-anak muda ya untuk hidup takut Tuhan. Jadi anak-anak remaja harus kuat untuk mengerti Alkitab, baca Alkitab. Mungkin pada awalnya sepertinya sebagai satu tugas, tapi ketika kita membaca Alkitab diawali dengan doa, karena Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Allah untuk menuntun, mengajar setiap orang, mendidik dalam kebenaran, maka itu yang meneguhkan iman. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Anak-anak muda yang kuat firman-Nya, mungkin pengetahuan firman dulu misalkan ya, mereka sudah hafal ayat-ayat, firman itu bekerja tetap sebagai benih. Nah ini harus dibarengi dengan yaitu keaktifan untuk ibadah pelayanan. Maka saya yakin kalau mau diuji ya, jadi perlu disurvei nih 10 tahun ke depan anak muda yang hidup dengan firman, kemudian rajin ibadah, pelayanan, hidupnya pasti beda nanti dengan anak-anak muda yang sama sekali tidak mengerti firman, tidak ibadah, tidak melakukan kegiatan agamawi, ya kegiatan agama, kegiatan rohani, maka hidupnya jelas beda. Ya, walaupun ada hal-hal tertentu, kejatuhan, kelemahan, kekurangan apapun bisa terjadi. Tapi itu yang bisa membuat iman anak-anak muda ya, itu tetap teguh kokoh. Jadi yang pasti itu dari menjaga firman. Anak-anak remaja dan anak pemuda dari usia tersebut Firman. menjaga dengan firman. Karena benar seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ya Pak Gembala ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Gembala juga dikatakan oleh Nabi Daud, Raja Daud. Terima kasih Pak Feb. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan umum yang disampaikan oleh Kak Iwan. Ya, ada pertanyaan yang sifatnya untuk anak-anak muda dan juga ada pertanyaan yang sifatnya umum. Jadi saya memberikan kesempatan di sore hari ini, mungkin bukan hanya anak-anak muda akan bertanya, tetapi juga Anda sebagai seorang dewasa muda mungkin ingin mengajukan pertanyaan di
acara ini, dipersilakan. Anda bisa memberikan pertanyaannya melalui live chat dan nanti akan dibantu oleh tim dan kami akan mempertanyakan pertanyaan Anda kepada Bapak Gembala. Berikut salah satu pertanyaan yang sudah dituliskan yaitu, kepada Bapak Febianus, saya ingin bertanya untuk keputusan mengganti nama Yesus dengan Tuhan pada setiap lagu, apakah itu harus? Karena nama itu adalah nama yang berkuasa dan yang indah. Jadi saat lirik lagunya diganti dengan sebutannya saja, membuat pujiannya terdengar kurang indah gitu. Karena namanya tidak di sana dan jika itu untuk kesopanan, seperti memperlakukannya sebagai orang duniawi yang harus mengikuti tradisi dunia. Itu saja pertanyaannya. Begitu. Ya, terima kasih. Jadi kita bukan mengganti ya sebetulnya, tapi ini karena sebuah pengenalan. Dan lirik-lirik lagu, ada beberapa lirik lagu yang menurut saya harusnya dengan tepat ya. Lebih baik Tuhan Yesus. Nah kalau ada Tuhan Yesus saya tulis. Bagaimana dengan di Alkitab? Ya Alkitab memang memakai nama Yesus, tapi murid-muridnya perhatikan ya dia panggil guru, Tuhan. Ini bukan berbicara soal adat istiadat manusia, tapi hubungan. Kalau ada lirik yang berkata, misalkan lagu, kita ini memanggil langsung namanya. Dan komunitas kita adalah komunitas anak-anak Allah. Ya toh, ibadah kita ini ibadah komunitas bersama. Pengenalan kita akan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Karena dia bersama-sama dengan Allah dan dia ada dari Allah juga. Jadi karena komunitas bersama ya kita setuju. Makanya kalau dilirik itu ditulis Tuhan dalam kurung Yesus. Tetapi ketika ini sebagai ranah untuk di luar seperti yang kita lakukan di worship on the street, biasanya saya langsung memakai nama itu. Supaya orang tahu karena Tuhan itu siapa yang dimaksud ya toh. Karena mereka tidak melihat LCD-nya atau LED-nya. Jadi kita pakai nama Yesus langsung. Ada kontekstualnya. Tapi untuk pribadi, saya pribadi sudah lama saya memanggilnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. Karena liriknya tidak bisa digabung ya hanya Tuhan. Ya, seperti lagu yang punya Sound of Praise kan kita ganti. Ya, yang apa? Tuhan Yesus sungguh ya itu sungguh baik. Ada macam-macam yang kita perlu agak sedikit adjustment. Ya, supaya kita belajar karena komunitas kita ini dalam ranah pengenalan. Pengenalan akan Bapa, pengenalan akan putranya, Yesus Kristus. Nah bagi saya pribadi untuk memanggil langsung Yesus itu udah ini apa? Saya merasa dia ini yang agung, ya. Tetapi apakah salah kalau orang memanggil Yesus? Tidak. Terserah mereka pengenalan. Kalau di Alkitab itu dari penulisan dari bahasa Yunani dan tradisi yang sesuai kontekstualnya ya. Dan di sana mereka tidak berani memang menulis secara letterlek nama-nama Allah itu kan mereka takut. Tapi ya bagi kita yang sudah mengenal ya kita harus membiasakan. Makanya saya membaca Alkitab aja Tuhan Yesus. Walaupun hampir 70, 80, 90% para pendeta tetap menyebutnya Yesus. Kecuali ada lagu yang dalam nama Yesus itu bisa ya namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Itu enggak perlu diganti Tuhan. Karena namanya Yesus memang. Tapi ketika Yesus kau kebenaran. Itu saya aja ke Pak Jokowi enggak mungkin kok begitu. Gitu. Ya, papa kita ada yang nyebut papanya langsung namanya. Ya, Bambang.
itu langsung atau Soekarto gitu. Tapi di luar mereka biasa. Nah ini berbeda. Tapi juga kalau nyebut Tuhan, ya misalkan Tuhan Yesus berkata tidak semua orang menyebut aku Tuhan masuk surga juga kok. Jadi dan menyebut hanya Yesus pun ya belum tentu masuk surga. Ya, memang nama itu berkuasa, ya. Tapi alasannya di sana. Tapi apakah harus? Tidak. Pribadi lepas pribadi. Tapi komunitas saya, anak-anak rohani saya ajari. Karena bapaknya aja menyebut Yesus itu Tuhan, maksud anaknya tidak kan. Agak bagaimana gitu ya. Ya, oke. Ya, jadi saya yakin yang pertanyaan ini sudah mendapatkan jawaban yang konkret bahwa di komunitas kita memang kita memperlakukan Tuhan Yesus itu adalah yang segala-galanya. Jadi lebih tepatnya kita memanggilnya Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ini pertanyaan berikut mungkin masih ada kaitannya nih Bapak Gembala. Yaitu orang lain menganggap Tuhan sebagai Bapa bagi mereka dan sesuatu yang lebih tinggi. Apa saya bisa menganggapnya seperti teman atau sebagainya? Bagaimana jawabannya? Iya, kita ini tidak boleh menafsirkan Alkitab menurut representatif kita sendiri. Terjemahan kita sendiri atau itu bukan translation atau apa? Interpretasi. Nggak bisa. Coba lihat dong di Alkitab itu. Nggak ada orang memanggil Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Tidak ada. Tuhan Yesus menyebut bahwa muridnya kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Itu dari pihak Allah. Ya, dari pihak Allah. Karena khawatirnya anak muda memperlakukan Tuhan Yesus ya. Itu sebagai teman yang artinya sahabat yang mereka tidak mentaati, memperlakukan Bapa. Nah ini pun anak muda banyak yang tidak ngerti, nanti minggu saya jelaskan tentang doktrin kealahan. Ya, Bapa itu Bapaknya Tuhan Yesus, Allah yang esa. Dan Allah berfirman kepada Abraham bahwa dia tidak malu disebut sebagai Allah tidak malu menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Dari pihak Allah sahabat. Nah kalau kita memperlakukan Allah sebagai sahabat nanti kita suruh-suruh Allah dong. Terus kita ini tidak memberikan respect. Sedangkan orang dunia kepada Allah, takut sekali. Iblis aja takut kok. Nah ini yang agak kebablasan di Kristenan. Lagu-lagu yang rasanya menyejajarkan Tuhan Yesus dengan manusia mungkin lebih baik itu agak dihindari lah. Karena kita percaya bahwa dia datang dari Allah. Dia Tuhan, dia yang ilahi. Stratanya udah beda. Ya, tapi anak-anak muda lihat gambarnya ya. Dipikir seperti gaul, no, bukan itu. Kamu nanti terjerumus. Ya, saya tidak mengatakan nanti karena perkembangan dunia hari ini LGBT begitu marah, ya saya khawatir nanti gambar Tuhan Yesus bisa ikut-ikut maaf ke LGBT bagaimana itu? Kan sahabat. No, dia tetap Tuhan. Kita tidak bisa menjadikan dia sahabat. Kita harus hormat. Muridnya semua tunduk. Tuhan Yesus itu di sampingnya. Ketakutan kok mereka. Padahal tiap hari kumpul 3 tahun. Ketakutan itu Petrus. Hanya Yohanes, murid yang dikasihnya, dia hanya bersandar terus. Ya, tapi dia hormat. Nah rasa takut dan hormat ini yang mencegah kita jangan menyebut dia sahabat. Lebih baik menyebut Allah ya. Itu Bapa seperti yang diajar Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah putra Allah yang
mengorbankan dirinya untuk kita. Dan Tuhan Yesus datang untuk membuat kita ketemu dengan Bapanya. Amin. Jadi belajar tiap hari bersekutu dengan Bapa. Belajar dengan Bapa. Bapa itu hadir. Ya. Bukan sekedar Tuhan Yesus, no. Tuhan Yesus pengantara kita kepada Bapa. Tapi Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang belum percaya karena tidak ada seorang pun melihat Bapa. Jadi semua orang bertemu pertama itu bukan dengan Bapa, Tuhan Yesus. Karena dia yang menyatakan diri menjadi manusia yang seseorang harus bertemu dengan dia dulu baru Bapa. Setelah ketemu Tuhan Yesus bangun dong hubungan dengan Bapa. Nah ini lagi miss-nya anak muda karena apa? Jesus only. Karena aliran Jesus only yang sudah marak dan menghilangkan Bapa itu. Walaupun kelihatannya is good, tapi not good. Oke ya. Betty jadi ya, beda tipis Beda gitu ya. tipis, Iya. ya, salah kaprah artinya. Berarti jelas ya untuk yang sudah bertanya ini Anda tidak bisa menganggapnya Tuhan Yesus sebagai teman atau sahabat. Jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Mungkin ada pertanyaan lain dari live chat, begitu Krisna? Saya beri kesempatan. Untuk sejauh ini masih belum ada ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mulai live streaming atau anak muda yang mulai live streaming, silakan untuk live chat jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Ya, kita berlanjut pada pertanyaan berikutnya, masih pertanyaan sekitar umum saja. Ini berhubungan dengan uang ya. Shalom Bapak Gembala. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kalimat, kamu punya uang, maka kamu punya kuasa di kehidupan orang yang percaya Tuhan Yesus. Ini pikiran dari mana? Gimana kamu? Saya ulangi ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kalimat kamu punya uang, maka kamu punya kuasa Ya, di kehidupan orang yang percaya Tuhan Yesus. di kehidupan orang yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, mungkin saya jelaskan gini. Kita tidak naif lah, tidak munafik ya. Siapa berduit dia berkuasa, itu untuk dunia. Bagaimana dengan gereja? Ya Betty, beda tipis. Betul? Karena gereja hari ini maaf, sudah hedonisme, jadi yang dikejar yang kaya-kaya, yang punya duit. Yang punya duit pasti punya suara, yang punya duit pasti berkuasa. Memang uang itu bisa membeli semuanya. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia tak punya dompet. Tak punya dompet Tuhan Yesus. Ya dompetnya dipegang sama Yudas. Bendahara. Yang Yudas itu yang suka sekali dengan uang. Ya. Jadi bagi orang percaya uang itu adalah hamba. Tidak salah orang percaya mengejar mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa oleh seizin Tuhan ya. Oleh karena kasih karunia Tuhan dibukakan pintu-pintu. Tetapi uang itu menjadi hamba. Ya, jadi memang uang itu berkuasa karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pakailah uang itu, mamon itu sebagai, Tuhan katakan sebagai alat untuk kebenaran justru. Ya, pakai alat uang itu. Tapi bukan menguasai seseorang. Tapi membawa orang kepada jalan yang benar, maka uang itu uang yang luar biasa. Tapi kalau uang itu untuk membeli ya sesuatu yang tidak benar misalkan ya. Atau uang itu melakukan untuk menekan, menguasai, memperdaya, maka itu satu kejahatan di mata Tuhan. Itulah akar segala kejahatan yaitu cinta uang. Jadi pernyataan tadi dikatakan apa? Pernyataan yang Kamu punya uang, maka kamu punya kuasa. kamu punya kuasa. Ya memang bisa punya uang kan bisa membeli kuasa sandal jepit, kuasa heci, ya bakso lewat, bakso itu pasti datang karena kamu punya uang.
kamu enggak punya uang jangan panggil bakso. Ya, mentol 2 di sinimu nanti. ya, tinggal mau cari siomay di mana, di sini mau keluar kecap. Sudah enggak laku, ya toh, masih sepi. Anda mau bakso, ada apa teriak bakso-bakso? Ya maunya saya teriak kenapa? Oh pasti baksonya 2 di sini, pasti 2. Tapi kalau punya uang, panggil bakso. Abang bakso datang, ya kelihatan lagi sate. Karena Anda uang itu kuasanya memang ada ya. Tapi Tuhan itu juga punya cara bagi orang-orang yang tidak punya uang tapi dia punya iman, punya firman ya. Maka Tuhan itu sanggup mendatangkan orang-orang yang punya uang untuk memberkati bagi kebenaran kemuliaannya. Itu ada memang ya. Oke, mungkin itu aja cukup. Ya, pada kesempatan sore hari ini juga bagi yang hadir di tempat ini sangat-sangat diberi kesempatan untuk bisa ikut bertanya, memberikan pertanyaan kepada Bapak Gembala. Pertanyaannya apa nanti akan diberikan mic untuk Anda. Kita semua pasti akan ada yang ditanyakan ya. Sambil kita juga akan membacakan pertanyaan yang sudah ada. Sangat diberi kesempatan untuk yang hadir di tempat ini dan juga diberi kesempatan kepada anak-anak muda yang mengikuti streaming untuk bisa memberikan pertanyaannya di live chat dan juga bukan hanya kepada anak-anak muda tapi kepada yang dewasa muda atau mungkin yang sudah usia lanjut pun karena ini kita sifatnya umum. Mungkin pertanyaan sekitaran pelayanan, sekitaran apa yang tidak diketahui tentang Alkitab, Anda bisa pertanyakan di acara ini. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Krishna dengan pertanyaannya. Baik, ini ada salah satu pertanyaan dari salah satu jemaat. Pak Gembala, saya ingin lebih mengenal dengan gereja JKI FLTF. Mengapa Bapak memilih nama tersebut? Iya, jadi nama FLTF itu singkatan dari 5 roti 2 ikan, bahasa Inggrisnya five loaf 2 fish ya. 5 loaf 2 fish. Tuhan kasih gereja ini untuk membagikan, memecah roti dan ikan. Itu artinya Tuhan ingin supaya melalui tempat ini ada sesuatu yang dibagikan. Dan itu bermultiplikasi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi dia mencari seorang yang memiliki hati, yaitu anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ya, memiliki hati seperti anak kecil yang mau membagikan. Berkat yang mungkin sedikit ya, 5 roti, 2 ikan, tapi dipersembahkan kepada Tuhan, maka ini dipakai. Dan sudah terjadi melalui NCC Internasional dan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, semua dipakai untuk berkat bagi sesama, juga bagi gereja-gereja Tuhan. Itu dasarnya, membagi roti dan ikan. Ya, saya yakin sudah dapat jawabannya bagi yang sudah bertanya tadi seputaran kenapa gereja di tempat ini diberikan nama FLTF. Ya, pertanyaan berikutnya di Bapak Gembala, ada yang ingin tahu lebih dalam tentang Roh Kudus. Di sini dikatakan dia bertanya, di surat Paulus bilang kalau bahasa roh harus ada yang mengartikan. Tapi kenapa bahasa roh di gereja kita tidak ada yang mengartikan? Ini di sini dituliskan tidak ada pengertiannya. Mungkin lebih saya jelaskan tidak ada yang mengartikan. Apakah bahasa roh di gereja kita harus ada yang mengartikannya? Begitu. Ya, saya jelaskan. Jadi ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti, bahkan para pendeta pun interdenominasi. Bahasa roh itu adalah karunia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan ya kepada orang-orang yang merindukan ya.
Jadi bukan hanya sekedar automatically seperti yang terjadi di 2000 tahun yang lalu ketika murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem dan di sana Pentakosta terjadi dan mereka berbahasa roh karena ada lidah-lidah api. Itu beda. Karena momen itulah momen ketetapan bahwa Roh Allah hadir. Menyatakan sampai orang bisa mendengar bahasa roh itu pada bahasa masing-masing. Luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus menyatakan hadirnya Roh Kudus, peringatan turunnya Roh Kudus. Tapi bahasa roh itu karunia yang harus dikejar. Bagi orang yang tidak mau, tidak akan mendapat. Nah, kenapa kok tidak perlu diartikan? Karena begini. Yang pertama, bahwa kita yang beribadah dengan mengizinkan bahasa roh itu ada dalam penyembahan. Nah itu kita mesti ngerti. Jadi orang boleh menyembah dengan akal budi, Rasul Paulus berkata, menyanyi dengan akal budi dan menyanyi dengan roh. Jadi menyembah dengan bahasa roh. Misalnya Korea pasekiara pasandarama, orang menyembah dengan ada nada hiripe sekiara masekana namanya masuk. Bebas. Nah perhatikan sekarang. Apakah tidak perlu pengertian? Biasanya orang yang berbahasa roh dia akan mendapat pengertian. Tapi pengertian ini pun untuk dirinya dan kalaupun dia mau menyampaikan itu harus ada momen. Karena kita ibadah kan ada satu persekutuan bersama yang tertib. Ya. Jadi saya yakin orang-orang yang berbahasa itu terkadang dia mendapatkan pengertian. Nah, tapi bagaimana efeknya dengan orang sebelahnya, orang yang mendengar? Dalam penyembahan tidak ada orang mendengar lagunya orang lain. Dalam penyembahan tidak ada orang nguping, itu bahasa Jawanya. Ngapain saya nyembah? Contoh aja, nggak usah bahasa roh. Di sebelah saya orang Korea, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, dia tahu lagunya, lagu itu ada juga di bahasa Korea. Dia nyanyi dengan bahasa Korea, apa kita tersinggung? Ini yang orang nggak ngerti. Ya, jadi bahasa roh dipakai dalam gereja itu untuk yaitu menyembah. Waktu kita menyembah kita diberi kebebasan. Mari bahasa roh. Dan orang yang ikut menyembah dia tidak terpengaruh dengan bahasa roh itu. Awal-awal saya menjadi Kristen saya bingung juga. Sebelah saya bahasa roh. Sebelah saya bahasa roh. Kadang saya nyoba nggak bisa. Ya saya hanya menyembah. Cuman kepingin dah kok bisa gitu ya. Tapi tidak mengganggu. Saya tidak kepahitan tuh. Kenapa ada orang Kristen? Orang bahasa roh kepahitan. Berarti ada sesuatu di dalam dirinya nggak benar ya dah. Nah masa sekarang saya ke Singapura. Waktu di Singapura bersama tim itu kita datang ke satu gereja yang besar sekali. Ya. Dan itu bahasa di Singapura kan pakai bahasa Inggris. Ya, kita enggak marah itu, enggak pulang. Padahal enggak ngerti. Pak kan harus ngerti. Enggak, penyembahan tidak dibutuhkan pengertian. Penyembahan itu hubungan kita dengan Tuhan dan difasilitasi bersama. Lebih baik Pak, kita berbicara hanya 5 kata dimengerti daripada 1000 bahasa roh. Itu kalau untuk ngajar begini ya. Saya lebih baik memakai 5 kata, saudara ngerti. Daripada saya dari tadi horimiasi kata karamase. Ando korimiasi karawate kase, oremase, hasukomiate kerimasi kiara malamasu. Inama dia masih karama. Tolong artikan. Nah itu baru diartikan. Jadi kayak saya itu bahasa misalkan saya di Afrika, saya pakai bahasa Indonesia. Yang ngartikan nanti orang Afrika yang ngerti bahasa Indonesia. Bahasa roh bukan begitu. Kalau untuk ngajar oke. Tapi semua gereja karismatik, semua gereja-gereja yang memakai penyembahan dengan bahasa roh, mereka menyembah Allah Bapa dengan bahasa roh dan bahasa akal budi. Dan tidak mengganggu sama sekali ya. Jadi tidak perlu diberikan pengertian. Kecuali kadang ada orang yang berdiri dan diberi mic dan dia kemudian bernubuat.
Atau hamba Allah, biasanya saya pasti mendoakan orang dengan bahasa roh, kemudian saya berikan dalam doa itu pengertian. Ya, jadi clear, jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin anak-anak muda juga begitu masuk gereja, ini bahasa apa ini, kok bahasa roh dipakai nyembah, Anda keluar. Ya puji Tuhan, daripada kamu kepahitan dan masuk neraka. Rasul Paulus saja berkata, jangan kamu mengaling orang bahasa roh. Aku berbahasa roh lebih. Jadi ingat ya, konteks bahasa roh di dalam gereja karismatik untuk menyembah ya dan membangun dirinya bahasa roh. Tapi bagi yang tidak berbahasa roh, silakan menyembah dengan akal budi sehingga mereka bisa tetap menyembah Tuhan tanpa ada perkelahian di tengah ibadah. Haleluya. Ya, jadi jelas bagi yang sudah bertanya tadi bagaimana tentang bahasa roh. Ini juga ada satu tambahan, apakah bedanya bahasa roh dengan bahasa lidah? Ya, bahasa roh dan bahasa lidah sama. Itu bahasa Inggrisnya speak in tongue, yaitu bahasa lidah. Bahasa roh itu di bahasa Inggrisnya speak in tongue. Gitu. Kita menyebutnya bahasa roh, sama. Sama, berarti jawabannya adalah sama. Mungkin ada pertanyaan lain dari live chat? Krishna? Untuk sekarang ini masih belum ada, Pak Iwan. Ya, ini ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan pembacaan Alkitab. Maksudnya di dalam Matius 10 ayat 34. Boleh dibantu tim multimedia? Bapak Gembala tolong jelaskan lebih dalam lagi dalam makna dari ayat Injil Matius 10 ayat 34. Firman-Nya mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ada yang bertanya tentang hal ini, Pak? Iya, perikop ini berbicara bahwa Tuhan Yesus, nah ini kalau tertulis di Alkitab itu Yesus membawa pemisahan dan bagaimana mengikut Yesus. Tapi saya terbiasa karena saya tahu Tuhan Yesus hidup kok, Tuhan Yesus mendengar kok, amin. Ya, tapi bagi mereka yang mau nyebut Yesus, Tuhan tidak tersinggung kok juga. Jadi saya tetap memakai. Jadi Tuhan Yesus membawa pemisahan. Jadi konteksnya ini berbicara tentang bagaimana kadar kasih kita ya, kepada Allah, ya, kepada Tuhan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ya. Nah ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Apa Tuhan Yesus kejam toh? Masa memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah sekarang mengerti, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Berarti ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ada sesuatu yang saudara akan alami, Anda akan menjadi musuh dari rumah saudara. Kalau rumah saudara menolak Tuhan Yesus. Nah disinilah Tuhan membawa pemisah. Ya saya lanjutkan dulu nanti saya jelaskan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Makanya konsep-konsep yang disampaikan tentang keluarga, jika kita tidak mengikuti konsep Tuhan Yesus, maka ini konsep-konsep keluarga duniawi. Mereka jaga aman. Banyak toh orang-orang Kristen yang kadang jaga aman. Dia tidak pernah ngambil risiko. Tidak siap dipisahkan dari orang tuanya, tidak siap dipisahkan dari mertuanya, tidak siap dipisahkan dari suaminya, istrinya, anaknya. Makanya orang Kristen yang terlalu cinta anak, memanjakan anak. Jangan-jangan orang ini tidak layak bagi Tuhan Yesus. Karena dia tidak bisa memilih Tuhan Yesus atau anak. Harus ada pemisah dulu.
Di dalam diri kita, kalau ditanya, pilih Tuhan Yesus atau orang tua, anak muda, pilih mana? Tuhan Yesus dong. Kalau kamu tidak bisa milih, kamu belum layak. Ada keluarga-keluarga, ya saudara, yang sangat harmonis sebelum Tuhan Yesus hadir. Tetapi ketika anaknya terima Tuhan Yesus, goncang keluarga itu. Minggu-minggu biasanya mereka pergi ke Surabaya, ke mall. Hari itu kurang satu, anaknya kemana? Pelayanan. Ini goncang. Hari Kamis biasanya diajak orang tuanya makan. Kemana ini anaknya? Sela, doa malam. Kenapa kadang ada satu keluarga yang tidak pernah bisa terjadi terobosan pemulihan? Karena orang yang terima Tuhan Yesus, mereka mengasihi orang tuanya lebih dari Tuhan Yesus. Nggak bisa. Kalau kita tidak melewati Tuhan Yesus sebagai pedang dulu, maka kita tidak akan bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka Tuhan Yesus membawa pemisah. Di keluarga membawa pemisah. Di pekerjaan membawa pemisah. Di lingkungan membawa pemisah. Anda akan dibenci di pekerjaan saudara. Dulu sama-sama minum, sama-sama ngerokok. Dulu sama-sama dugem. Dulu sama-sama clubbing. Sabtu-Sabtu sama-sama pergi. Ya toh? Tapi ketika Tuhan Yesus hadir, mereka akan benci. Lihat. Mereka akan benci. Sebetulnya mereka membenci Tuhan Yesus, bukan membenci kita. Dulu ditawari bir, ngebir sama-sama. Ini tidak, diajak nggak mau pergi. Makanya ikut Tuhan Yesus, izinkan pedang itu turun dulu. Ketika pedang turun, Tuhan memberi pemisahan. Maka selanjutnya justru damai sejahtera Allah turun. Dan itu saya ngalami, kita harus siap. Terima Tuhan Yesus, dibuang keluarga. Siap. Amin. Amin. Terima Tuhan Yesus, cerai, siap. Terima Tuhan Yesus, putus pacar, ready. Haleluya. Lanjutkan, lebih cepat, lebih baik. Gitu. Amin. Kalau itu belum siap, Anda tidak layak. Oke? Itu yang terjadi, maksudnya Tuhan. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya. Atau 37. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku. Aduh, aku cinta mama, aku cinta papa. Aduh, tidurnya masih kelonan terus sama mama papa. Kamu gak layak ikut Tuhan Yesus. Karena kamu akan dipisahkan nanti. Makanya saya kalau melihat orang ikut Tuhan ya masih maaf ya. Masih apa ya yang saya lihat berat keluarga. Dia tidak layak. Meskipun dia percaya Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi tidak terjadi terobosan. Waktu saya pertama-tama percaya Tuhan Yesus, saya sudah siapkan hati saya, jiwa saya semua. Karena keluarga besar kami bukan Kristen. Dan saya sudah siap semuanya. Tapi justru keteguhan saya membuat mertua, ya, kakak ipar semua berbalik. Tinggal yang di luar kota mereka sudah mulai percaya tapi mereka masih belum melangkah. Karena tidak mudah ikut Tuhan Yesus. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu bukan berarti kemudian
Setelah kita menjadi Kristen, kemudian anak kita ulang tahun, terus kita tidak merayakan, bukan. Tapi ada momen di mana engkau harus pikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ya, jadi yang dimaksud Tuhan membawa pedang itu memang terjadi di awal kita pertobatan. Dia bawa pemisah dulu. Di tengah keluarga dia akan dipisahkan. Sampai keluarga saudara semua bersama-sama beriman kepada Tuhan Yesus dan menyembah kepada Allah Elohim Yahweh. Makanya penting sekali bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Ibadah kita. Ya. Kalau hal-hal yang penting saudara mengambil keputusan karena itu hal-hal yang mungkin ya pernikahan, ulang tahun, momen besar. Tapi kalau hanya, ayo minggu ikut papa, kita ke mall. Sorry pak, aku gak bisa ikut. Kamu sekarang kok begini, kok beda sama itu? Karena Tuhan Yesus. Papamu bertobat pasti. Tapi kalau kamu ikut, tak ada pertobatan dalam keluargamu. Banyak suami-suami yang jadi Kristen, mungkin karena pria sejati, ya toh, ikut pria sejati, tobat, jadi Kristen. Kenapa tidak ada perubahan dalam keluarga? Karena dia kompromi. Dia nggak siap dipisahkan dengan istrinya, dengan anaknya, dengan mertuanya. Dan akhirnya yang terjadi floating. Ada banyak kekristenan yang ngambang. Nggak jelas. Nggak ada satu strict yang benar-benar tegas. Karena itu tadi. Ya, karena tidak diizinkan pedang itu masuk. Sungkan. Ini rumah mertua. Saya menantu. Kamu tidak layak. Udah. Iya, pertanyaannya yang sangat menyentuh dan juga jawaban yang juga sangat menyentuh untuk kita semua bahwa pedang itu harus ada di tengah-tengah keluarga. Tapi tujuannya untuk kebenaran. Satu lagi mungkin yang berhubungan dengan pemisahan atau berhubungan dengan keluarga itu sendiri. Bagaimana Bapak Gembala menghadapi orang tua yang sekiranya menghadapi orang tua yang seakan-akan kejam padahal tegas di dalam mendidik anaknya untuk beribadah. Ya, jadi kalau kita menemukan orang tua yang takut Tuhan dan dia sangat strength dalam ibadah, bersyukurlah. Firman Tuhan berkata, hormati orang tuamu. Maaf, yang agak sukar ketika kita memiliki orang tua yang tidak takut Tuhan. Bahkan orang tua yang tidak bisa sama sekali sesuai dengan harapan kita. Karena saya ngalami, sehingga saya kepahitan. Saya punya idealis orang tua itu bagaimana. Sehingga saya komitmen ketika saya menikah. Saya tidak akan menjadi seperti orang tua saya. Saya akan berjanji. Saya akan mengubah. Itu saya belum kenal Tuhan loh. Saya harus menjaga bagaimana sebagai orang tua yang benar. Karena kalau kita menemukan orang tua yang tidak bijak, orang tua yang tidak takut Tuhan, itu aja dah daripada nanti saya bilang bukan Kristen. Orang tua yang seenaknya sendiri dan kita harus hormat. Waktu itu saya masih belum Kristen, saya tetap menghormati orang tua. Walaupun adik saya menantang berkelahi, karena adik saya keras. Bayangin orang tua ditantang berkelahi. Sama ngerokoknya sama minumnya masalahnya. Ngerti? Minum sama-sama. Adik saya itu anak kesayangannya. Tapi saya tidak pernah kurang ajar. Saya tidak pernah dipaksa dalam hal rohani.
Dan papa saya juga tidak otoriter sebetulnya, tapi ada sesuatu yang idealis kita sebagai anak tidak dapat karena papa mama waktu itu pecah. Ya, tidak bercerai, tapi faktanya cerai. Satu tidur di depan, satu tidur di belakang. Bertahun-tahun, 6 anak. Nah sekarang kalau saudara mendapat orang tua yang kejam, tapi dia tidak didik Anda kebenaran, bersyukurlah. Taati orang tuamu, hidupmu akan berhasil. Hidupmu akan sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Karena orang tua itu punya otoritas. Jadi anak itu gampang kalau punya orang tua takut Tuhan. Udah gandol aja, rileks aja. Siap. Gampang toh, apa sulitnya? Orang tua saya dulu tidak ngerti kebenaran, kita hormat kok. Dan itu kita mikir sendiri, lari sendiri ke sana ke sini cari kesenangan sendiri kok. Rata-rata kalau keluarga pecah, anak-anaknya sudah pisah-pisah, cari-cari sendiri kesenangan. Ya, tahu-tahu malam aja kumpul di rumah gitu aja. Karena tidak ada keharmonisan. Nah, sekarang kalau orang tuamu baik, takut Tuhan, dan mendidik kamu strength ibadah, jangan berontak. Taati, karena itu kebenaran. Kecuali kalau orang tuamu mendesak engkau untuk menjual diri. Bagaimana kalau orang tua menyuruh saudara menjual diri? Apakah kita harus hormat dengan mentaati? Oh tidak. Caranya begini, Papa minta maaf, saya tidak bisa melakukan. Kamu kurang ajar sama Papa. Saya menghormati Papa. Itu kalau dipaksa, maaf Papa tidak bisa. Oleh karena itu kamu keluar dari rumah ini dengan senang hati Papa. Kemana kamu? Ke Janti. Selesai. Haleluya. Amin. Jadi itu ya, Anda punya orang tua yang menyuruh Anda kebenaran, hormati. Kalau orang tuamu menyuruh kamu kejahatan, tetap hormat, tapi jangan lakukan. Mati dibunuh enggak apa-apa sama orang tua. Iya. Kalau takut dibunuh loncat genteng. Iya. Pakai ilmu kera langsung naik. Lari kemana? Janti. Selesai. Haleluya. Puji Tuhan. Gampang toh? Enak. Pak Feby selalu punya jawaban dan solusi. Merdeka? Merdeka. Mungkin ada pertanyaan dari live chat, Krishna, silakan dibacakan. Teman saya Robin kasih minum ya di depan. Kasihan. Iya, sahabat sejatinya Batman tuh Mas Robin. Ya, silakan masuk. Silakan Krishna. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari live streaming dari Patricia. Apakah masih relevan saat ini domba mengenal gembala dan gembala mengenal domba? Apakah hanya ditujukan pada Tuhan saja sebagai gembala yang baik? Dan dalam Injil Yohanes 10 ayat 14, bagaimana cara domba mengenal gembala dan sebaliknya? Iya, memang kalau ditanya apakah relevan, ya ini pertanyaannya kalau dikatakan relevan ini kan kerajaan Allah tidak pernah relevan dengan kerajaan dunia toh. Tapi kalau di gereja hari ini harusnya ya pertobatan terjadi. Karena Tuhan Yesus itu tidak menciptakan agama, dia tidak membentuk sebuah kegiatan, tapi hubungan. Makanya kenapa ada gembala dan domba. Istilah ini kan gembala domba karena di sana memang istilahnya ada domba-domba dan ada gembala. Artinya orang-orang diberi tanggung jawab untuk menggembalakan domba, untuk mengenal domba. Nah, Tuhan Yesus ada di surga. Nah, wakilnya Tuhan Yesus di bumi adalah gembala. Jadi gereja itu adalah satu komunitas dari keluarga Allah. Nah,
Ini yang hilang. Karena gereja sudah menjadi restoran, ya. Orang datang tidak tahu siapa pendetanya, pokok dia duduk dan dia memuji Tuhan, kemudian dia dengar firman dan kasih persembahan pulang. Itu yang saya katakan tadi, tidak usah datang. Ngapain? Ada streaming kok. Loh, kalau cari Tuhan di streaming saja, ya dengan Tuhanmu sendiri saja. Kenapa kita bersekutu? Karena kita family of God. Lebih lagi kita keluarga imam. Kita bersama imam-imam mengangkat tabut Tuhan bersama-sama. Makanya pengertian dalam penggembalaan, kenapa ada gembala, pemimpin, dan ada domba-domba, itu adalah jemaat yang dipercayakan. Rasul Paulus berkata bahwa kita ini bukanlah orang asing. Nah mari kita cek sekarang, orang asing itu kan tidak kenal. Maka yang terjadi, gereja cenderung agamawi, gedung, tempat di mana orang disuruh datang dan berdoa. Pertanyaan saya, dari dulu saya bingung juga. Ngapain saya mesti ke gedung itu untuk berdoa? Apa alasannya? Padahal saya bisa berdoa di rumah toh. Saya bisa pasang lilin di rumah, saya bisa kasih kayu salib di situ, saya bisa bikin altar, saya bisa berdoa kok. Kenapa saya harus pagi-pagi datang ke gereja? Coba bisa bikin enggak? Nah sekarang yang diciptakan itu yang begini sama setan. Setan itu menciptakan gereja, maaf, ya, setan itu membuat orang Kristen datang ke gedung. Dan itulah konsep agama lain, konsep keyakinan lain. Tetapi di dalam kekristenan Tuhan membangun satu komunitas sebagai keluarga Allah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga Allah itu di Malang ada 300 keluarga Allah. Maybe, bisa lebih. Gereja A, B, C, D, E. Gak bisa kita bilang begini, oh saya keluarga Allah seluruh kota Malang. Duh, bapakmu siapa? Kan bingung ya orang. Orang kan selalu begitu, langsung Tuhan aja. Ya sudah kamu di rumah saja, ngapain pelayanan? Ya toh ngapain kamu ke gereja? Di rumah saja kalau bapakmu itu Tuhan semesta alam, ya sudah. Ya toh silakan meditasi sendiri. Tuhan Yesus saja bersama-sama murid-muridnya kok. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan domba-dombaku mengenal aku. Jelas. Kalau kita domba Tuhan Yesus mendengar suaranya, maka Efesus 4 dikatakan apa? Efesus 4 kira-kira maybe di ayat berapa bahwa Tuhan memberikan kepada kita gembala, pengajar, rasul, nabi untuk memperlengkapi orang kudus. Nah bagaimana mungkin orang diperlengkapi langsung dari surga, bagaimana caranya? Harus ada pemimpin rohani. Nah pemimpin rohani itulah gembala. Dan domba-dombanya ada, harus ada. Maka itu doakan NCC Internasional, gereja ini menjadi carang baru. Amin. Cabang baru. Kalau tadi ditanya, apakah relevan Pak? Sangat relevan hari ini. Di mana Pak? Di gereja ini. Saya mengenal domba, domba mengenal saya. Lah kalau orang tanya, loh Pak kalau nanti ribuan bagaimana, kan tidak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah mungkin. Pasti saya kenal kalau memang itu anak saya. Ya, Salomo aja istrinya total 1000. Bagaimana tidak bisa mengenal? Pasti mengenal dah. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar. Dia yang kasih gembala bukan? Nah ayat 12. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah kalau gereja jadi gedung bioskop, jadi konser Korea, seperti konser itu band-band Korea itu ya, K-pop. Anda nggak perlu menjadi domba. Kamu datang saja, yang penting bayar karcisnya, denger enak, ngangkat tangan, nangis-nangis, pulang lega.
Itu toh yang mau dicari orang Kristen zaman sekarang. Apakah itu yang disebut persekutuan keluarga Allah? Tidak. Makanya itu dengar ya saudara semua ya, ini PR kita. Hukum utama dan terutama itu hari ini sedang dihapus oleh setan di gereja. Karena umat Tuhan diajarkan hanya vertikal. Kenapa kamu ke gereja? Cari Tuhan, vertikal. Kamu kenal gembala? Makanya saya selalu menggoda orang-orang yang membangga-banggakan gereja yang besar, gembala yang terkenal. Saya bilang, waktu kamu sakit, ya, pernah telepon enggak gembalamu? Oh ya enggak bisa ditelepon Pak, kan dia sibuk Pak. Apakah itu gembala? Lihat saudara, kita dilatih hanya vertikal. Padahal salib itu ada horizontal, ada hubungan. Kasihlah sesamamu, hukum utama terus. Di gereja, mana? Terwujud enggak? Sedangkan dengan gembala aja you enggak ngasih. Bagaimana mungkin? Jadi sebetulnya ini yang sedang akan kita hancurkan ya. Tembok ini. Kelihatannya benar dia ngomong cari Tuhan Pak. Kalau cari Tuhan enggak usah ke gereja. Yang ngerti katakan amin. Amin. Lo cari Tuhan kok di gereja. Kalau ke gereja apa Pak sebetulnya orang Kristen? Cari kehendaknya. Itu yang benar. Nah kita sudah dilatih dengan konsep bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal Allah itu tidak mengenal Kristus ya. Dia datang ke satu tempat kota, gunung, ya, gedung, bahkan Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus berkata satu hari nanti akan tiba saatnya kamu menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan pada gedungnya, tetapi pada komunitas 2-3 orang berkumpul atas namaku. Di situ aku berikan seorang gembala, mencari orang-orang yang sungguh-sungguh. Oknum-oknumnya banyak sekali, ya itu urusan mereka dengan Tuhan. Mungkin jemaat berkata, sama aja Pak, gembala juga manusia kok Pak. Udah yang penting saya sama Tuhan. Ya nggak usah ke gereja saya bilang. Wong gereja itu ada karena pemimpinnya kok. Oh tapi gereja Presbyterian enggak begitu Pak. Kami diutus sama aja. Yang utus itu pemimpinmu juga. Sinodemu sebut apa? Sinode A itu orang saya bilang. Selama di dunia ini orang yang pegang. Itu kuncinya. Gereja ini harus saya yang pegang. Orang bukan kambing. Bukan kambing saya. Betul? Jadi jangan bilang kamu cari Tuhan. You harus ketemu orang. Yang ngerti tepuk tangan kebenaran ini. Gak pernah dibukakan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Gitu ya. Ya, masih ada 4 pertanyaan lagi dan waktu kita hanya kurang 14 menit. Semoga bisa terjawab semua nih Bapak Gembala. Puji Tuhan ya. Ya, tanpa terasa. Ini ada pertanyaan yang mungkin masih ada kaitannya. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama, selamat sore Pak, saya mau cerita sedikit tentang kehidupan saya. Saya punya pacar yang seiman dengan saya. Namun pacar saya suka merokok, suka mabuk-mabukan dengan temannya. Tapi dia baik kalau ke saya. Jadi saya masih bertahan karena sikapnya ke saya yang baik itu. Dan berharap dia bisa berubah. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan dengan pacar saya? Ini satu. Yang kedua, Pak Pendeta, teman saya terjebak di dalam minuman keras karena ditinggal oleh istrinya karena ekonomi. Teman saya kepahitan dengan Tuhan dan tidak mau beribadah. Bagaimana saya membawa teman saya kembali kepada Tuhan? Berikut Ya, Pak. satu dulu ya. Yang tadi berbicara, tadi menyampaikan pertanyaan, ya dengar ya. Satu kata, putus.
putus sore hari ini. Putus saya bilang. Dia seiman, ngerokok, minum, putus saya bilang. Kamu akan menderita nanti. Kamu akan menderita. Jangan main-main. Jangan bilang iman. Jangan bilang iman. Itu orang tidak mengenal Allah, sama dengan orang dunia. Ada banyak orang dunia baik. Oleh karena itu yang tanya tadi, kalau tahu kamu itu kenapa milih pacar ngerokok. Saya heran juga saudara, dunia barat itu sudah, rokok itu sudah dieliminasi. Di Jepang semua. Loh kita tahu toh, pasangan kita ngerokok itu kan cepat mati. Mau nggak sih punya pasangan cepat mati? Loh kok ditepuk tangani loh ngerokok. Minum lagi. Minta maaf ya, wanita-wanita kalau kamu tetap mengizinkan something wrong terjadi di kamu. Minta maaf kalau kamu sudah disetujui, maaf ya, kalau kamu sudah disetujui, kamu sulit putus. Tapi saya katakan jangan takut putus. Kecuali dia bertobat dan sungguh-sungguh dan itu dijamin loh, sebab kamu akan menderita. Orang yang sudah punya tabiat minum, ya, memang bisa berubah satu hari. Tapi kenapa kamu memilih sesuatu yang sukar? Kenapa kamu memilih sesuatu yang menderita? Sama dengan orang Kristen bilang, Pak, saya mau pacaran dengan yang tidak seiman. Gak apa-apa toh Pak, tapi dia lebih baik daripada yang Kristen. Iya, saya ngerti. Tapi kenapa kamu mau menderita? Bisa nanti 20 tahun lagi suamimu bertobat, bisa. Kenapa kamu mau menderita? Hidup itu satu kali, pilih yang enak dong. Kecuali kamu gak ngerti. Sama seperti saya dulu pacaran dia gak ngerti. Ya bersyukur. Ya istri saya ini pacar pertama sampai menikah. Ya bersyukur kita seiman gitu loh. Kebetulan. Pada waktu itu kalaupun bukan seiman, saya tetap lanjut kok. Tidak ada urusan saya dengan iman. Karena saya tidak ngerti kebenaran. Loh kalau yang perempuan tahu kebenaran, apalagi udah pelayanan. Loh milih cowok kok milih nggak ngerti kebenaran, bagaimana sih? Bisa ngerti ya? Jadi kalau sekarang kamu ya, hari ini pacaran dan kamu sudah memperingatkan. Kamu harus putus. Ini roh ini udah ngomong putus. Oh. Sebab kamu udah ngalami banyak hal. Maaf tadi yang saya katakan, kenapa kita takut? Maaf karena mungkin sudah hubungan terlalu jauh. Kalau enggak Pak, kami tetap jaga kudusan. Oh puji Tuhan, luar biasa. Lebih cepat, lebih baik dan diputus. Malam hari dipanggil. Karena ini enggak main-main. Apalagi Kristen. Ya, jadi memilih pasangan itu jangan taruhan. Jangan taruhan. Kita harus tahu benar. Kecuali Anda memang sebagai objek penderita yang disiapkan Tuhan untuk pertobatannya, ya monggo silakan. Ya, tapi Tuhan mau datang ini cepat. Tapi saya merasa bahwa yang tanya ini udah ngalami pergumulan lah. Nggak usah takut. Kalaupun maaf ya, kalaupun engkau sudah terlanjur berhubungan, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan putuskan, ya, mumpung masih ada kesempatan. Itu yang saya sampaikan untuk, terus tadi dia tanya bagaimana membuat dia berbalik ya, bagaimana iya, betul. Membuat Bagaimana dia sadar. Itu sulit itu sadarnya, sulit. Orang kalau udah ngerokok, ya itu sulit. Tuhan yang menyadarkan nanti. Kalau dia berhenti karena kamu, percuma. Satu kali waktu kamu menyakiti dia, tidak sengaja ya, dia pasti ngerokok. Nah saya belum tanya, apakah dia pukul kamu enggak sekali? Pernah enggak pukul sekali? Coba tolong jawab, pernah enggak pukul sekali? Pernah pukul sekali berarti hari ini cepat segera diputuskan. Selesaikan dengan tempo sesikat-sikatnya. Tapi nanti kalau gandeng lagi, oh nanti urusan nanti. Bisa ketemu lagi. Kalau dia bertobat, bisa. Tapi tidak menjamin saya bilang.
Tidak menjamin saya bilang. Tidak menjamin. Orang itu harus lihat tabiatnya. Bukan cuma lihat agamanya. Bukan cuma lihat pelayanannya, saya kasih tahu. Bukan cuma lihat Kristennya, tabiatnya gimana. Karena kalau kamu ketemu orang tabiatnya sudah jelek saudara. Sungguh kalau enggak roh Tuhan bekerja penuh atas orang itu, tidak bisa berubah orang ini. Hati-hati. Tapi kalau orang ini baik, dasarnya sudah tabiatnya baik. Saya yakin saudara, kamu akan bahagia selama-lamanya. Di luar sana ada banyak orang menikah bukan Kristen kok. Bahagia, betul? Baik, baik. Karena mereka tepat memilih. Tapi kenapa ada yang hancur-hancur? Banyak saudara hancur. Karena mereka salah memilih. Dan mereka tidak punya keberanian memutuskan karena apa? Itu tadi. Karena mereka maaf sudah tidak perawan, betul? Dia minta tanggung jawab. Saya katakan, you nggak perawan bertobat, enggak apa-apa. Jangan takut, putus. Jangan karena you nggak perawan kemudian you pertahankan sesuatu yang bodoh sampai menikah. Sebelum janur melengkung, ambil keputusan cepat. Tapi saya sudah hamil Pak, meskipun Anda hamil. Anaknya bagaimana Pak? Urusan belakang, putus dulu. Orang hamil belum tentu menikah. Anaknya siapa yang ngambil? Saya yang ngambil. Bawa sini ke Janti. Saya banyak tim yang menyintai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini bukan berarti saya memberi kesempatan anak muda untuk cepat hamil ya. Bukan ya. Tapi ada anak-anak muda yang terlanjur hamil. Saya pernah melayani saudara. Dan kita harus punya keputusan-keputusan baik. Apakah saya harus menikah Pak? Tidak. Tidak menikah. Karena pasanganmu brengsek. Saya bilang. Kristen Pak, tak peduli Kristen atau tidak. Saya lihat wataknya. Kalau dia tanggung jawab, dia bukan begini sikapnya. Bukan begini sikapnya. Kalau dia tanggung jawab, dia harus merendahkan diri. Bertobat. Tanggung jawab. Saya dukung langsung. Saya berkati. Nah gitu ya. Jadi yang tanya tadi kalau ada masalah nanti konseling sama Pak Febi ya, bisa. Baik, diberi kesempatan untuk bisa konseling langsung dan langsung WA. Pertanyaan yang sama ini tadi, seseorang yang temannya itu mengalami depresi ya, karena ditinggal istrinya karena ekonomi, mungkin divorce ya. Lalu kepahitan dengan Tuhan dan tidak mau beribadah. Bagaimana membawa teman tersebut kembali kepada Tuhan? Itu tadi, orang ini tidak mengizinkan Tuhan Yesus membawa pedang. Orang yang kepahitan sama Tuhan, ya marah, gara-gara manusia. Orang ini belum ketemu Tuhan. Sudah itu aja. Saya ini ketemu Tuhan. Ya, baik secara langsung melalui firman-Nya, melalui melalui hubungan pribadi pelayanannya, kenal dia. Orang udah kenal Tuhan Yesus, kenal Bapa, ya Roh Kudus bekerja. Siapa yang bisa memaitkan kita? Rasul Paulus berkata, siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus? Pedang, gelap, kelaparan, ketelanjangan, apalagi ditinggal istri gitu. Terus mabuk, minum. You memang pemabuk dulunya, you memang peminum, you perokok. Tapi kamu simpan itu bukan bertobat kamu. Makanya ketika iblis tahu saudara, dengar. Iblis tuh tahu kamu belum bertobat. Kamu belum bertobat sehingga dia cuman kasih kesempatan kamu. Oke, nanti lihat. Itu semua akan keluar. Itu semua akan keluar. Ditanya orang gimana? Sudah ngerokok? Berhenti. Oh berhenti Pak. Minum? Oh berhenti. Perempuan? Berhenti Pak. Iblis tahu kamu belum berhenti. Pembohong? Berhenti Pak. Iblis tahu kamu belum berhenti. Apalagi Tuhan. Saudara, pertobatan itu murni. Ketika nanti iblis tahu orang ini kelemahannya di istrinya, orang ini kelemahannya di anaknya, orang ini kelemahannya di mana? Gengsinya, harga diri. Oh, sengaja dibuat sama iblis, betul?
Dia kecewa sama istrinya. Keluar semua itu yang dosa itu. Makanya kita akan tahu. Apakah kita ini sudah benar-benar enggak dalam Tuhan. Lihat waktu titik lemah kita. Itu keluar enggak? Kalau keluar saudara, kamu harus perbaiki diri dulu. Kalau enggak kamu tidak selamat. Karena kamu masih manusia lama. Tapi kan saya bisa berdosa. Bisa, tapi kamu bertobat. Tapi kamu tidak melakukan dosa yang lama. Kalau dosa lama itu kamu keluarin lagi, kamu belum bertobat dulunya. Kamu belum selesai dulu. Bisa ngerti ya? Makanya Rasul Paulus berkata bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Jadi bagaimana mengatasi orang seperti itu? Kepahitan. Ya doakan. Doakan saja. Mau dinasihati sampai bibir kita pecah, tidak akan. Karena dia masih orang berdosa. Makanya saya ini komitmen sama Tuhan. Bapa, terlebih kepada Tuhan Yesus ya. Jika terjadi apa-apa dalam diriku, hanya satu yang aku lakukan. Sujud di altarmu. Mati di altarmu. Kalau bahasa umumnya mati di gereja. Itu komitmen. Dan saya tidak akan pernah bisa mengeluarkan apa yang lama, sudah berlalu itu. Amin. Ya, hanya doakan, biarkan dia berurusan dengan Allahnya sendiri. Bagian kita cuma doa. Itu tidak bisa dinasihati. Tidak bisa. Kalaupun istrinya kembali dan dia bertobat, tidak mungkin dia bertobat. Karena pertobatannya karena istrinya, bukan karena Tuhan. Itu yang beda. Kalau Anda bertobat karena orang tuamu, kamu bertobat karena istrimu, kamu bertobat karena kakakmu, karena orang tua, mertua dan semuanya, kamu belum bertobat. Kamu berhenti ngerokok karena anakmu, kamu berhenti rokok karena istrimu, beri minum, berhenti narkoba karena siapa? Sebutkan. Kalau karena Tuhan, you absolutely the new creation. Kamu adalah manusia baru. Tepuk tangan. Haleluya. Ngomong-ngomong, mobil saya tolong dipanasi ya. Karena saya nanti keluarnya nggak lewat jendela. Ya, Kalau betul. kemarin kan langsung terbang. Ya, itu Superman. Iya, Batman Oke? tidak membawa Ya, nanti tidak membawa bulan saya. depan saya pakai Spider-Man. Ya. Nah, itu nggak apa-apa. Saya punya laba-laba. Iya, betul. Langsung loncat. Dari hotel satu ke Tolong hotel yang dipanasi lain. ya. Itu hati-hati. Iya, betul. Nanti itu turbo. Betul. Nah, saya khawatir yang jual mie waktu dipanasi kena turbo itu rombongnya habis. Robin biar di sana. Itu yang yang jaga. repot tukang parkirnya ya, Oke. menjaga mobilnya Ya, saya Batman. sudah ditunggu oleh Pak Wali Kota Baik. karena saya harus mengerjakan Mari berikan tugas. aplaus yang luar biasa untuk Bapak Gembala kita.